Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami mahasiswa Aquakultur Universitas Muhammadiyah Gresik. Nama saya Ros Ernianti dengan NIM 1901020009 dan teman saya nanti yang akan melanjutkan presentasi ini yaitu Ahmad Salis Nifdol dengan nomor NIM 1901020004 akan mempresentasikan tentang strategi berkelanjutan pengelolaan bibit lobster di perairan Lombok. Lobster adalah salah satu komoditas perikanan yang bernilai jual tinggi. Karena tingginya peminatnya pasar untuk di wilayah Asia, Eropa, dan Amerika, lobster diperoleh dari hasil penangkapan. Namun, berjalannya waktu, sulitnya memperoleh lobster ukuran konsumsi 30 cm ke atas di alam lepas. Maka sejak tahun sekitar 2000-an, lobster mulai dibudidayakan dengan cara pembesaran dari bibit lobster yang diperoleh dari alam dengan ukuran kurang lebih 10 cm dengan masa budidaya selama 18 sampai 24 bulan. Secara signifikan, penangkapan bibit lobster membawa dampak secara ekonomi kepada kehidupan masyarakat pesisir. Dalam satu hari mampu memperoleh atau mendapatkan biaya ratusan ribu rupiah, dan secara sosial banyak masyarakat yang dulunya bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri kini mampu memiliki usaha di daerahnya sendiri. Namun secara ekologi banyak perkiraan akan terjadi penurunan stok bibit lobster akibat tingginya ekspor karena faktor ekonomi yang menguntungkan. Berdasarkan situasi tersebut, Kementerian Kelautan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster atau Penilirus SPP, Kepiting Cicila SP, dan Rajungan Portunus Pelagius SP. Dan selanjutnya yang mengukur perdagangan bibit lobster berdasarkan ukuran dan berat lobster tersebut. Terbitnya signifikan terhadap masyarakat pesisir, khususnya penangkap bibit lobster. Kondisi umum perikanan tangkap bibit lobster saat ini secara ekologi. Lobster atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah spiny atau rock lobster masuk dalam kelas Palinuridae yang terbagi dalam 8 genus ke dalam 47 jenis. Namun baru 33 jenis yang bersifat komersial yang tersebar pada zona tropis hingga subtropis. Dalam Lipicius atau Elektron tahun 2000 untuk perairan Indonesia, jenis yang bersifat komersial yang tersebar dalam Indonesia yaitu jenis lobster yang banyak terdapat adalah jenis Panulirus, Omatus atau mutiara, Panulius homarus atau lobster pasir, Panulirus logipes, Panulirus versicolor, Panulirus pemicillatus atau lobster batu, dan terakhir Panulirus polybagus. Seperti budidaya lobster di keramba jaring apung atau KJA mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 80-an.
Dan di perairan Lombok Selatan sejak tahun 2000-an karena ditemukan bibit lobster di alam, khususnya jenis Panulirus homarus atau lobster pasir. Sedangkan untuk bibit lobster mutiara ditemukan secara alami, berada pada area budidaya rumput laut dan KJA, budidaya kerapu. Berdasarkan hasil wawancara, hingga saat ini belum ada teknologi pembibitan lobster yang berhasil dilakukan di Indonesia. Walaupun permintaan terhadap komoditas lobster ikut terus meningkat, permintaan lobster yang meningkat menjadi dasar perkembangan budidaya lobster, walaupun proses teknologinya itu masih tergolong sangat lambat. Secara sosial ekonomi, pada mulanya untuk memperoleh bibit lobster, para pembudidaya menggunakan alat seperti bagan, yakni seperti kayu yang dipasang di tengah laut. Alat tangkap ini mengandalkan cahaya untuk menangkap ikan. Ikan ditangkap dengan menggunakan jaring yang diletakkan di dasar laut, dan diangkat dalam sehari sebanyak 4 kali. Metode ini dikenal kurang efektif untuk menangkap bibit lobster karena terkadang tidak menyadari keberadaan lobster, karena bagan diutamakan untuk menangkap ikan yang digunakan untuk pakan lobster yang dibudidayakan. Perkembangannya, waktu bibit lobster tidak hanya tertangkap di dasar laut saja, akan tetapi juga berada di kolom-kolom air. Para pembudidaya menggunakan media karung beras dan kanvas yang diikat di KJA dan menggunakan cahaya untuk menangkap bibit-bibit lobster. Metode yang terbaru adalah menggunakan kertas semen yang disebut oleh masyarakat setempat adalah alat pocong yang dipasang di keramba jaring apung. Penangkapan bibit lobster sudah menjadi mata pencaharian utama nelayan yang ada di Lombok Tengah dan Lombok Timur, dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Penangkapan bibit lobster semakin berkembang karena para permintaan akan bibit lobster masih sangat terbuka lebar. Dan bibit lobster yang mudah tertangkap di perairan Lombok Selatan dan Lombok Timur tanpa menggunakan alat tangkap yang modern, hanya alat tangkap yang sederhana saja. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh Permen KP nomor 1 tahun 2015 bagi nelayan penangkap bibit lobster adalah menurunnya kepadatan bibit lobster, karena tidak dapat lagi menjual hasil tangkapannya di bawah 300 gram, dan berdampak kehidupan nelayan seperti menjual barang-barang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Baik, jadi akan saya lanjut tentang presentasi yang telah disampaikan oleh teman kami, Rose Erni. Jadi sekarang adalah membahas tentang pengetahuan nelayan tentang pelarangan penangkapan benih lobster. Pengetahuan nelayan akan adanya pelarangan penangkapan dan penjualan yang sudah dinilai cukup memenuhi. Terlihat sebanyak 83% nelayan menjawab mengetahui adanya pelarangan tersebut, dan sebanyak 17% nelayan menjawab sangat mengetahui kebijakan tersebut dengan menjelaskan tujuan pelarangan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya lobster. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa nelayan tetap melakukan penangkapan BL yang meskipun sudah mengetahui adanya pelarangan. Hal ini disebabkan karena kelangkaan ikan layu dan yang dulunya menjadi target utama
pala nelayan yang menggunakan congkreng. Baik, jadi akan saya lanjut tentang presentasi yang telah disampaikan oleh teman kami, Rose Erni. Jadi sekarang adalah membahas tentang pengetahuan nelayan tentang pelarangan penangkapan benih lobster. Pengetahuan nelayan akan adanya pelarangan penangkapan dan penjualan yang sudah dinilai cukup memenuhi. Terlihat sebanyak 83% nelayan menjawab mengetahui adanya pelarangan tersebut, dan sebanyak 17% nelayan menjawab sangat mengetahui kebijakan tersebut, dengan menjelaskan tujuan pelarangan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya lobster. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa nelayan tetap melakukan penangkapan BL yang meskipun sudah mengetahui adanya pelarangan. Hal ini disebabkan karena kelangkaan ikan layu dan yang dulunya menjadi target utama pala nelayan yang menggunakan congkreng. Nah, sekarang pada dampak penangkapan benih lobster terhadap keberlanjutan sumber daya. Jadi berdasarkan informasi dan hasil analisis tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa nelayan mengetahui informasi yang adanya sebuah kebijakan pelarangan penangkapan BL. Akan tetapi intensitas penyampaian tersebut harusnya dilakukan secara langsung dan menyeluruh kepada nelayan. Akibat dari kurangnya intensitas sosialisasi Pemkep nomor 56 atau 2016 yang diberikan langsung kepada nelayan BL, maka sebanyak 97% responden merasa bahwa kegiatan penangkapan BL sangat tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya, khususnya lobster. Jadi persepsi nelayan yang demikian tersebut menyebabkan kegiatan penangkapan BL berlangsung hampir setiap hari, bahkan ketika kondisi terang bulan, meskipun jumlah BL yang diperoleh tidak sebanyak pada saat bulan gelap. Jadi itu adalah dampak penangkapan benih lobster. Nah, sekarang masuk pada teknis penangkapan benih lobster. Teknis penangkapan ini yang dilakukan di wilayah Lombok itu dilakukan oleh nelayan pada malam hari dengan menggunakan kapal contreng dan bagan apung, dengan menggunakan bantuan dari sebuah lampu dan sumber listrik itu yang berasal dari mesin genset. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan kapal contreng itu yakni dengan menggunakan klasifikasi alat tangkap yang berupa trap dengan bahan dasar jaring monofilament yang berjenis PE dengan mesh 10 mm yang dimodifikasi. Jenis modifikasi itu alat yakni yang berupa rumbai-rumbai yang diikat dengan tali yang berupa sebuah lingkaran. Sedangkan bentuk modifikasi lain yang dilakukan yakni dengan membuat jaring menjuntai. Secara umum durasi setting alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan tersebut itu berkisar 3-4 jam, dan jumlah hauling yang dilakukan dalam satu kali trip itu berkisar 3-4 kali. Untuk kondisi teknis penangkapan yang demikian mudah bagi nelayan serta banyaknya hasil tangkapan benih lobster itu bisa mencapai 500 ekor atau trip, membuat nelayan 100% menjawab secara teknis untuk penangkapan benih lobster. Penangkapan benih lobster ini sangat jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan menangkap ikan yang lainnya. Untuk pendapatan nelayan dari hasil penangkapan benih lobster, faktor lain yang menjadi fokus penelitian yakni tingkat pendapatan nelayan dari kegiatan penangkapan tersebut. Hasil penelitian yang menunjukkan harga jual benih lobster itu bergantung pada jenis bibit lobsternya, yang dimana pada tahun 2017 itu
di tingkat nelayan berkisar 2.000 sampai 10.000 atau per ekor untuk jenis lobster P. homarus, yang sedangkan jenis lobster P. ornatus itu berkisar 30.000 sampai 45.000 atau per ekor. Informasi yang lain itu diperoleh bahwa pada kegiatan perdagangan yang penyelundupan benih lobster ini sepenuhnya dikontrol oleh para penyelundup besar. Akan tetapi bila dilihat dari besarnya potensi pendapatan nelayan, persoalan harga tidaklah terlalu menjadi kendala mengingat kecilnya biaya operasional itu yang dikeluarkan oleh trip penangkapan yang berkisar 100.000 sampai 200.000 rupiah. Pada kondisi ini itu dikemukakan oleh nelayan sekaligus pemilik 2 kapal congkreng yang mengaku bahwa mampu mendapatkan keuntungan itu mencapai 70 juta itu selama 2 bulan. Jadi 1 bulannya itu mendapatkan keuntungan 35 juta. Nah, nelayan Bagan Apung juga mengungkapkan hal yang serupa, bahwa penghasilan yang diperoleh ketika musim puncak penangkapan benih lobster tersebut yakni mencapai 2 juta dalam 1 malam. Hasil analisis tersebut mengungkapkan bahwa sebanyak 100% responden nelayan yang biasanya melakukan penangkapan ikan layur dan kini beralih target pada penangkapan benih lobster, dan merasa bahwa penangkapan benih lobster tersebut itu sangat menguntungkan bagi para nelayan. Nah, sekarang masuk pada aspek ekonomi usaha perikanan lobster. Jadi yang pertama, untuk aspek ekonomi usaha perikanan lobster tersebut itu ada beberapa macam, yang termasuk modal, biaya tetap, biaya tidak tetap atau pengeluaran. Jadi yang pertama adalah modal. Modal merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang termasuk usaha penangkapan jaring lobster, karena modal atau investasi itu merupakan sarana utama untuk kelancaran proses produksinya, yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat maksimum dengan biaya atau pengeluaran yang sangat minimal. Dan modal, biaya atau pengeluaran yang minimal, modal yang diperlukan dalam suatu usaha penangkapan lobster ini dengan menggunakan jaring lobster yang berupa gillnet monofilament yang digunakan di perairan Lombok tersebut, yang menggunakan sebuah kapal atau mesin atau alat tangkap serta peralatan lain yang dapat mendukung kelancaran usaha penangkapan modal usaha perikanan, khususnya pada penangkapan benih lobster tersebut. Nah, yang kedua adalah biaya. Biaya dalam usaha perikanan lobster itu dibedakan menjadi 2 macam biaya, yakni biaya tetap dan biaya tidak tetap. Untuk biaya tetap, menurut Sutrisno, biaya yang tetap merupakan biaya yang besarnya tidak tergantung pada aktivitas produksi. Yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya penyusutan dan biaya perawatan. Nah, biaya tetap itu pada usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring lobster di perairan Lombok itu dihitung dengan menjumlahkan biaya penyusutan dan biaya perawatan. Berikut perincian biaya tetap rata-rata alat tangkap jaring lobster di perairan Lombok. Nah, sekarang biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap ini pada unit penangkapan jaring lobster yang digunakan oleh nelayan di perairan Lombok itu meliputi sebuah biaya operasional, biaya tenaga kerja, dan retribusi. Dan dari hasil wawancara dengan nelayan di perairan Lombok, itu besarnya biaya operasional usaha perikanan hanya berupa BBM dan
perbekalan. Itu adalah biaya yang tidak tetap. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi penting dari suatu unit usaha. Tanpa tenaga kerja, suatu usaha tidak akan berjalan. Balas jasa dalam usaha penangkapan ikan ini besarnya biasanya telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara nelayan pemilik dan nelayan pendekar atau nelayan penggarap, atau biasa disebut dengan sistem bagi hasil. Dan menurut Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan Nomor 16 atau tahun 1964, itu diartikan sebagai suatu perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan ikan, yang antaranya nelayan memiliki dengan nelayan penggarap yang menurut perjanjian tersebut mereka menerima bagian dari hasil usaha tersebut yang telah disetujui pada sebelumnya. Hal tersebut itu bertujuan supaya semua pihak, baik nelayan maupun pemilik itu dalam usaha perikanan mendapat sebuah bagian yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh nelayan pemilik. Untuk biaya pendorong adalah biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk keperluan untuk mendorong perahu pada saat akan melaut dari fishing base ke tepi laut, dan saat akan melaut dari fishing base ke tepi laut, dan saat setelah kembali melaut mendorong kembali perahu tersebut ke fishing base. Biaya yang dikeluarkan oleh nelayan itu untuk para pendorong tersebut berbeda-beda tergantung pada hasil tangkapan yang diperoleh. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan adalah 5% dari hasil tangkapan yang diperoleh dan langsung dipotong oleh pengurus TPI dari hasil tangkapan nelayan untuk kemudian diserahkan kepada para pendorong. Para pendorong ini adalah nelayan setempat yang biasanya melakukan kegiatan penangkapan pada tempat pelelangan ikan tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah biaya total. Biaya total ini adalah biaya keseluruhan dari suatu unit usaha. Biaya total yang didapatkan dari penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap. Untuk biaya tetap ini didapatkan dari penjumlahan biaya penyusutan dan biaya perawatan. Sedangkan biaya tidak tetap itu didapatkan dari biaya operasional, restribusi, dan biaya tenaga kerja. Besarnya biaya total per tahun pada usaha perikanan lobster itu kurang lebih rata-rata sebesar 41.800.000. Itu adalah rata-rata biaya total hasil per tahun dalam usaha perikanan lobster tersebut. Untuk kesimpulan, yang pertama adalah hasil analisis ini, kebijakan itu menunjukkan bahwa ketentuan ukuran layak tangkap dalam kebijakan Permen KP nomor 1 atau 2015 Job Permen KP nomor 56 atau tahun 2016 itu sejatinya tidak melihat kondisi biologis dari masing-masing spesies Panulirus spp, serta belum adanya kajian yang bersifat komprehensif terkait status sumber daya lobster baik untuk ukuran konsumsi maupun benih lobster, dan kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan implementasi kebijakan di wilayah perairan Lombok tersebut. Itu dimulai dengan kurangnya sosialisasi serta kurangnya sumber daya kebijakan, baik itu jumlah SDM implementer dan kurangnya dukungan dana untuk mengawal sebuah kebijakan. Untuk yang kedua, terkait persepsi nelayan, secara umum tingkat pengetahuan nelayan terhadap kebijakan sudah cukup. Namun demikian, nelayan merasa bahwa penangkapan benih lobster itu tidak mengganggu berkelanjutan untuk lobster yang akan datang, sehingga nelayan menolak kebijakan Permen KP nomor 1 atau tahun 2015 Job Permen KP nomor 56 atau 2016.
Jadi yang nomor 3 adalah jadi dalam usaha penangkapan benih lobster ini atau usaha dalam bidang perikanan itu ada sebuah biaya tetap, ada biaya tidak tetap, ada pendapatan, ada keuntungan. Itu harus disesuaikan pada usaha penangkapan benih lobster tersebut. Karena apa? Karena dalam kita harus memperhatikan untuk modal atau biaya. Itu yang harus dipegang oleh pengusaha-pengusaha tersebut agar tidak merugi atau tidak kurang untuk mengembalikan sebagai modal. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.